Halo, salam bahagia dan salam hebat bagi kita semua guru hebat di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yulianus Kundamari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat. Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya sedang berada di sekolah tempat saya mengabdi, SMPK Santo Yosef, Frene Demet Sokurtung. Sebentar lagi saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk itu tetap ikuti langkah saya. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua, para guru hebat se-Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMPK Santo Yosef Frene Demet. Beliau merupakan kepala sekolah di tempat saya mengabdi. Dan saat ini saya akan mewawancarai beliau dengan beberapa pertanyaan. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, Pak, atas waktu yang sudah sisihkan buat saya untuk saya gunakan wawancara singkat kira-kira 10-15 menit ke depan. Tapi sebelumnya saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertemu untuk guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bapak Agustinus Nangul, SPD. Saya jurusan Pendidikan Agama Katolik. Di lembaga ini sebagai kepala sekolah itu sejak Oktober tahun 2016. Kurang lebih usia kepala sekolah 5,5 tahun sampai saat ini. Saya kira itu saja perkenalan singkat saya, kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan mewawancarai beliau terkait dengan dua istilah yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Baik Pak, tentu Bapak selaku kepala sekolah yang saya tahu bahwa kurang lebih 10 tahun memimpin di lembaga ini, ya tentunya Bapak selalu diperhadapkan dengan persoalan atau kasus-kasus baik itu terhadap peserta didik maupun juga dengan rekan guru. Baik Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah atau persoalan, apakah itu termasuk dalam bujukan moral ataupun dilema etika? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan pertama ini, kalian, tentu pertama saya selaku kepala sekolah menyampaikan apresiasi yang sangat besar untuk kalian yang sudah beberapa bulan berjuang untuk menjadi seorang guru penggerak di kemudian hari. Saya yakin sebentar lagi menuju puncak dan akan menjadi guru penggerak. Ya. Yang kedua, terima kasih untuk pertemuan ini. Tentu dengan dialog ini, diskusi ini menjadikan sebuah inspirasi baru untuk saya selaku kepala sekolah dan juga tentu untuk kalian ya, untuk karya-karya pendidikan yang lebih maju ke depan ya, itu sebelum saya menjawab pertanyaan. Kembali ke pertanyaan tadi tentang bagaimana saya mengidentifikasikan kasus-kasus di lembaga ini. Ya, memang secara teori kalian ya tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah masalah itu kita harus kategorikan dalam dua hal. Pertama, ada kasus yang disebut dengan dilema etika, ada juga kasus yang disebut dengan bujukan moral. Ya. Jadi kalau kasus dilema etika itu berarti ya dua kepentingan yang dua-duanya benar, tetapi kita harus mengambil satu keputusan dari dua yang benar itu. Sedangkan bujukan moral itu ya ada yang benar dan ada yang salah. Di sana kita akan ya mengambil keputusan. Ya. Berkaitan dengan
sebuah lembaga pendidikan kalian, tentu kita akui bahwa tidak pernah kita luput dari berbagai persoalan. Ya. Ya. Tetapi prinsipnya setiap persoalan kita harus selesaikan. Selama kurang lebih ya 5,5 tahun kalian saya memimpin lembaga ini, setiap kasus-kasus yang dijumpai, saya tidak membuat kategori seperti itu. Ya. Bahwa ini kasus Dilema dilema etika, etika dan ini kasus rujukan rujukan moral. moral, Oh, ya. ya. Saya tidak membuat seperti itu, tapi prinsipnya bahwa ketika ada kasus, yang kita lakukan adalah selesaikan kasus itu, baik secara cepat maupun dalam sebuah proses. Ya. Ya, ketika ada kasus, ya yang saya lakukan mempelajari kasus tersebut, ya apa penyebabnya, ya cari akar-akar permasalahannya, kemudian cari jalan keluarnya. Ya, jadi itu yang saya buat selama ini. Saya tidak pernah mengidentifikasikannya seperti itu. Ini adalah kasus dilema etika. Ini merupakan kasus rujukan Moral. moral. Ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di sekolah ini. Tentu dua hal ini akan selalu muncul. Ya, saya ambil satu contoh kalian. Ada satu siswa dulu 2 tahun lalu, tiba-tiba orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. Lalu ya tiba-tiba kami buat surat panggilan pertama, kedua, ketiga. Lalu ada informasi bahwa dia tidak sekolah lagi. Tiba-tiba mau menjelang ujian, dia muncul kembali. Oh, Ya, dan ini sebuah dilema untuk kita mengambil keputusan. Tetapi setelah kita mencari akar permasalahan kenapa sampai anak ini seperti itu, maka kita bisa mengambil satu keputusan, yaitu bahwa silakan dia diterima kembali karena dengan berbagai ya data-data yang kita kumpulkan. Itu salah satu contoh, banyak kasus-kasus lain ya, baik dari peserta didik maupun dari para pendidik. Ya. ya, Saya baik. kira itu untuk pertama kalian, bahwa prinsipnya bahwa saya tidak bisa mengidentifikasikan setiap masalah yang muncul di lembaga ini. Tapi pada intinya bahwa setiap persoalan itu Ya. langsung diselesaikan. Diselesaikan, dipelajari soalnya, kemudian dicari jalan keluar. Oh ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi, bahwa memang kasus dilema etika itu berarti ada dua pilihan atau dua nilai yang sama-sama benar, tapi kita harus putuskan satu. Dan saya kira tadi sudah dijelaskan contohnya tadi terkait anak sekolah yang tiba-tiba muncul saat ujian, kita mau keluarkan juga salah-salah. Ya, saya pikir itu merupakan salah satu contoh kasus dilema etika. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar itu atau dilema etika? Ya. Tentu berkaitan dengan mengambil keputusan, kalian tentu prinsipnya bahwa sebagai seorang kepala sekolah, ya ada kasus-kasus yang saya sendiri yang bisa mengambil keputusan secara pribadi bisa. Tetapi ada kasus-kasus seperti kasus dilema etika itu, maka dalam mengambil sebuah keputusan, tentu pertama saya harus ya berdialog ya dengan rekan-rekan guru dan juga dengan kepala urusan. Ya. Kalau misalnya itu persoalan yang berkaitan dengan siswa tentang keadilan, maka saya harus berdiskusi dulu dengan kaur kesiswaan. Ya, ngomong tentang prestasi menurun, maka saya harus berdiskusi banyak dengan kaur kurikulum. Ya. Intinya bahwa mengambil keputusan ada yang bersifat pribadi, tetapi ada juga yang saya harus Berkoordinasi ya, dengan kolaborasi. berkolaborasi, maksudnya ya harus ada pertemuan, ya kemudian rapat, ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat tentang kasus-kasus tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya bahwa setiap persoalan itu dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan selama ini adalah bisa dengan diri sendiri kalau memang persoalan itu bisa diatasi. Tapi kalau memang membutuhkan pikiran atau pendapat dari rekan-rekan guru lain, maka diperlulah dialog atau diskusi. Dari keputusan itu melalui musyawarah dengan Dewan Guru dan mungkin juga dengan pihak-pihak lain.
Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan ya, sebelum keputusan itu diambil? Ya. Baik, terima kasih tentang langkah-langkah dalam penyelesaian kasus. Tentu pertama tadi kita perlu mempelajari kasus tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita mempelajari kasus tersebut, tentu kita mencari jalan keluar. Ya, jalan keluar pertama tadi, ya tentu yang paling efektif itu adalah kita harus berdiskusi bersama rekan-rekan guru dan juga pihak-pihak terkait, ya mungkin termasuk orang tua, ya orang tua supaya keputusan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya kira langkah-langkahnya paling. Baik, jadi langkah yang Bapak tempuh selama ini ketika atau sebelum mengambil sebuah keputusan adalah mempelajari kasus dulu ya. Kira-kira ini kasus dilema etika atau rujukan moral. Nanti setelah itu dicarikan jalan keluar. Ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang yang paling efektif itu kalian setelah saya melihat bahwa keputusan yang paling baik itu harus keputusan yang berdasarkan musyawarah bersama guru. Ya, jadi sehingga itulah yang selalu saya buat selama ini bahwa setiap keputusan yang diambil itu karena kesepakatan bersama Dewan Guru dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Ya. Sehingga jarang sekali sebuah keputusan, apalagi yang berkaitan dengan kasus-kasus besar itu merupakan keputusan pribadi saya. Ya. Jadi hanya kasus-kasus kecil yang saya bisa putuskan sendiri, sedangkan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema itu tadi, itu yang selalu melalui musyawarah untuk menjadi keputusan bersama. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Memang cara efektif yang dilakukan Bapak selama ini adalah bermusyawarah dengan teman-teman guru. Itu untuk persoalan-persoalan yang mungkin kategori rumit ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, dalam hal ini kira-kira ada tantangan tidak Pak dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus dilema etika itu? Ya, tentu pasti ada tantangan ya. Misalnya tadi tentang siswa yang saya angkat, nah itu kan bisa mempengaruhi siswa yang lain. Ketika kita ya langgar aturan, lalu di satu sisi kita ada rasa belas kasihan kepada anak sehingga harus terima kembali karena orang tuanya meninggal, ya dia tentu tidak punya semangat. Baru dia semangat setelah beberapa ya bulan kemudian. Ya. Jadi tantangannya tentu aturan-aturan sekolah itu menjadi lemah. Ya, karena di satu sisi kita ya katakan harus ya taat pada aturan, siapa yang tidak taat akan ya dikenakan sanksi. Lalu ketika kita menerima lagi siswa yang ya seperti itu tadi sudah tidak disiplin, nah ini menjadi satu tantangan bahwa aturan-aturan sekolah itu menjadi lemah. Ya, begitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Berarti jelas di situ ada dua nilai yang bertentangan ya Pak ya. Yang pertama ketaatan pada aturan. Yang kedua adalah kasih sayang terhadap masa depan anak itu. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memang dibuatkan jadwal khusus Pak? Baik, terima kasih kalian untuk penyelesaian setiap kasus ya. Pada prinsipnya kalian ada kasus yang kita langsung selesaikan. Ya. Kalau berarti tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasus. Kalau kasus itu bisa diselesaikan pada saat itu maka diselesaikan. Tetapi kalau ya ada kasus yang memang harus butuh proses, ya maka itu harus diselesaikan dengan proses yang sedikit lain dari kasus-kasus kecil. Ya. Begitu. Baik Pak. Berarti ini tergantung kasusnya ya, Pak. Tergantung kasusnya. Kalau memang bisa dilakukan sekarang ya selesaikan sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ya saya kira pertama itu sekali adalah rekan-rekan guru di sekolah. Itu Pak menjadi ya semacam ya sumber bagi kita ketika kita
menjumpai sebuah kasus, mereka menjadi sumber kita untuk bisa mencari jalan keluar, ide-ide apa, pikiran-pikiran apa yang bisa mereka sampaikan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Saya kira itu rekan-rekan guru itu. Baik ya, jelas Pak ya, berarti berkolaborasi itu kembali ke kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Baik, yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, prinsipnya bahwa kasus itu selalu ada. Lalu yang kedua, kita harus selesaikan. Nah, dari pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, bahwa dalam sebuah mengambil keputusan, dalam sebuah pengambilan keputusan, yang paling pertama dan utama itu adalah mempelajari kasus. Lalu yang kedua, menyelesaikan kasus. Tentu kasus itu harus diselesaikan dengan musyawarah bersama Dewan Guru dan juga pihak-pihak yang lain. Lalu berikut, bahwa penting sekali keputusan yang diambil itu berkaitan dengan kasus dilema etika itu adalah tidak merugikan siapa-siapa. Bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul menjadi skala prioritas dan jadi tidak merugikan siapa-siapa. Saya kira itu pembelajaran yang saya ambil dari keputusan dilema etika selama ini. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak, dan tentu ini merupakan modal atau aset bagi saya manakala nanti saya berada di posisinya Bapak, ataupun ketika saya menghadapi situasi-situasi yang sama, terlebih khusus kasus dilema etika, sehingga pengalaman-pengalaman yang disampaikan bisa menjadi modal yang besar, yang kuat bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan, terlebih khusus dalam kasus dilema etika. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya, salam hebat untuk kita semua.